Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rezawati Rohmah, NIM 2321010400033. Nah, di sini saya akan membahas tentang cuaca dan siklus air. Yuk kita simak. Pada video kali ini, tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik yaitu ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan apa itu cuaca. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan berbagai jenis cuaca. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu mengurutkan dan menjelaskan proses siklus air dan secara sistematis. Yang keempat, yaitu peserta didik mampu menyebutkan manfaat dari siklus air. Kalian pernah nggak memperhatikan bahwa cuaca di sekitar kita itu bisa berubah-ubah? Contohnya, pagi itu panas, sorenya itu hujan. Nah, kali ini kita akan membahas perubahan cuaca itu. Cuaca sendiri itu adalah kondisi udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan bisa berubah-ubah. Contohnya, di sekolah itu hujan. Nah, di rumah kalian itu tidak hujan. Paginya itu panas dan siangnya itu hujan. Nah, itu yang dinamakan cuaca. Jenis-jenis cuaca itu ada 5. Yang pertama yaitu cuaca cerah. Nah, ketika cuaca cerah itu matahari bersinar terang dan tidak ada awan yang menutupinya sama sekali. Yang kedua yaitu berawan. Nah, ketika berawan itu langit ditutupi oleh awan tapi tidak terjadi hujan. Jadi berbeda antara berawan dan mendung. Nah, yang ketiga yaitu mendung. Ketika mendung itu langit ditutupi awan gelap dan akan berpotensi hujan. Nah, yang keempat yaitu hujan. Hujan itu air yang turun dari awan ke permukaan bumi. Nah, yang terakhir yaitu ada badai. Nah, badai itu terjadinya angin kencang yang disertai dengan petir dan hujan lebat. Oke? Selanjutnya yaitu adalah siklus air. Siklus air itu apa sih? Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Siklus ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama seperti koleksi, pengumpulan air. Yang kedua yaitu evaporasi, penguapan air. Yang ketiga yaitu ada kondensasi, pembentukan awan. Dan yang terakhir yaitu presipitasi, yaitu turunnya hujan. Sekarang kita akan membahas koleksi, evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, yang pertama yaitu ada koleksi. Koleksi yaitu berkumpulnya air di lautan, danau, waduk, dan sungai. Nah, air itu berkumpul lalu itu menguap. Nah, penguapan itu dinamakan evaporasi. Nah, kondensasi yaitu uap air menjadi titik air dan awan. Nah, itu disebut kondensasi. Nah, setelah jadi kondensasi yaitu ada presipitasi. Presipitasi yaitu turunnya hujan dari awan ke bumi dan balik lagi itu menjadi koleksi. Jadi, setelah hujan turun nanti hujan itu ditampung oleh sungai, waduk, dan lautan dan itu secara terus-menerus. Koleksi adalah pengumpulan air, adalah proses di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi itu meresap ke dalam tanah, akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau, waduk, dan sungai. Yaitu evaporasi. Evaporasi yaitu penguapan air, adalah proses di mana air berada di permukaan bumi menguap menjadi air akibat dari panasnya sinar matahari. Uap air ini kemudian bergerak ke atas menuju atmosfer. Tiga yaitu ada kondensasi. Kondensasi yaitu pembentukan awan. Nah, adalah proses di mana uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Terakhir yaitu ada presipitasi. Presipitasi itu adalah turunnya hujan. Proses di mana titik-titik air di awan tadi akan semakin banyak dan berat sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan kembali ke sungai, danau, waduk, lautan, dan meresap ke dalam tanah. Siklus air ini memiliki banyak manfaat yang penting bagi kehidupan di bumi. Nah, beberapa manfaatnya, yang pertama yaitu menjaga ketersediaan air di bumi. Siklus air memastikan air terus berada di bumi, yaitu air mengalir di sungai, di lautan, di waduk. Yang kedua yaitu mengisi sumber air tanah. Penyerapan air hujan ke dalam tanah membantu mengisi kembali sumber air tanah. Air tanah digunakan untuk kebutuhan hari-hari seperti air minum, yaitu yang berada di sumur untuk dibuat mandi juga. Nah, yang ketiga yaitu menjaga ekosistem. Siklus air menjaga ekosistem agar tetap seimbang dan menyediakan air yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Jadi, siklus air itu adalah rangkaian peristiwa atau proses yang terjadi secara terus-menerus atau berulang-ulang. Sedang kedua yaitu kondensasi adalah perubahan uap air di udara menjadi titik-titik air yang kemudian berkumpul menjadi awan.
Nah, awan itu kumpulan titik air yang melayang di lapisan atmosfer atau troposfer. Yang keempat yaitu hujan di titik air yang berjatuhan dari awan menuju permukaan bumi. Terima kasih, ini dia materi kita tentang cuaca dan siklus air. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.